Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, sudah bisa dimulai ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, untuk share screen-nya apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain join, saya akan mulai langsung pada perkuliahan mata kuliah proyek aplikasi, yaitu pada pertemuan keempat. Di sini akan membahas mengenai proses instalasi Odoo ERP pada sistem operasi Windows, kemudian pada sistem operasi Linux, dan selanjutnya yaitu yang terakhir pada sistem operasi macOS. Yang pertama ini pada instalasi Odoo itu yaitu pada sistem operasi Windows. Nah, di sini harus kita pastikan terlebih dahulu yaitu sudah terinstall yang pertama Python-nya. Nah, di sini Python ini sebenarnya itu kalau sekarang tuh minimal kan ada Python 2 atau Python 3. Nah, kalau Python 2 itu maksimalnya itu kalau nggak salah dia sampai versi 2.7. Nah, kalau yang 3 itu paling tidak minimalnya 3.6 gitu. 36, 37 atau sampai yang terbaru tuh. Nah, untuk yang stable-nya untuk versi 3 antara 36 sampai 37. Kemudian untuk PostgreSQL-nya ini bisa diinstal juga, yaitu mulai dari versi paling minimal itu versi 9, tapi itu udah agak lawas. Jadi paling minimalnya itu 10 sampai versi 12. Kalau saya biasanya untuk ini biasanya itu installnya versi yang genap, kalau nggak 10 yang 12 tuh. Kalau di saya yang terinstall itu versi 12. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan terminal, yaitu untuk menjalankan perintah-perintahnya, terminal atau command prompt CMD, atau kita juga dapat menginstal Git Bash. Kemudian untuk text editor di sini yang cukup ringan tuh bisa menggunakan Visual Studio Code, atau yang lebih kompleksnya dia khusus memang untuk Python, tapi dia agak berat untuk biasanya loading awalnya ya, untuk membuka starting aplikasinya. PyCharm. Nah, di sini pastikan kita sudah ada ya. Kalau menggunakan Sublime atau Atom, nah itu sebenarnya masih bisa. Itu nggak masalah kalaupun pengen yang lebih ringan lagi gitu. Tinggal nanti kita sesuaikan lagi gitu untuk proses bisa dari pembuatan sistemnya. Selanjutnya yang pertama itu kita harus membuat sebuah virtual environment. Nah, di sini virtual environment ini nantinya akan terdiri dari library Python yang akan kita install untuk sistem source code atau dari Odoo ERP ini. Nah, di sini kita pertama membuat sebuah directory baru. Contohnya nih add class.odoo. Di sini kita menggunakan directory pertama di C, directory di C. Kemudian kita buat folder class add class.odoo. Nah, kemudian kita jalankan perintah Python min-m vnv, kemudian odoo 14 strip vnv. Nah, odoo 14 strip vnv ini nama folder environment yang akan kita buat di dalam kelas atau di dalam folder kelas.odoo ini. Kemudian
Kemudian yaitu mengaktifkan virtual environment. Nah, dengan perintah itu atau command, nah masih di folder yang sama, yaitu source odo 14 min vnp. Nah, ini 6 folder yang tadi kita buat dalam environment. Kemudian script dan activate, ini untuk mengaktifkan virtual environment-nya. Selanjutnya yaitu mengecek list package atau update pip dari Python yang sudah ada atau yang sudah terinstall. Nah, di sini masih dalam folder yang sama, kita dapat mengecekkan dengan perintah yaitu dengan menggunakan pip list. Nah, di sini yang kalau ini dia menggunakan git bash ya untuk menjalankan perintahnya. Ini yang khusus Windows ini kalau yang git bash ini. Nah, kalau pakai terminal juga bisa ataupun command prompt juga bisa, nggak masalah itu. Kalau di sini dalam contoh ini dia menggunakan git bash untuk menjalankan perintah-perintahnya dalam command line. Nah, kemudian untuk mengupdate pip list yaitu atau library-nya, kita akan menjalankan perintah python min pip install min upgrade pip. Nah, di sini yaitu jalankan perintahnya. Kemudian di sini dia akan mendownload beberapa atau mengecek dari pip yang terbaru. Nah, setelah itu dia akan mengupdate-nya. Ini masih di dalam folder odo14 env. Nah, karena itu yang tadi sudah kita aktifkan environment-nya. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita harus menginstal setup tools wheel. Nah, di Odo ini salah satu tools yang cukup penting juga untuk diinstal itu atau library-nya ya. Kalau di Python tuh library setup tools wheel. Nah, di sini masih pada directory atau folder yang sama di dalam terminal atau command prompt. Nah, kemudian kita jalankan perintah untuk menginstal setup tools wheel-nya ini, yaitu dengan perintah pip install setup tools wheel. Nah, di sini prosesnya, kemudian dia mengecek setup tools-nya di dalam folder si class.odo ini, kemudian di collect dan setelah itu di download dari library dan diinstal. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita harus mengcloning source code dari Odo14 ini. Nah, di sini kita harus menggunakan perintah atau command berikut untuk cloning atau download dari repository. Nah, di sini masih di dalam folder atau directory yang sama, yaitu @class.odo ini. Di dalam class.odo kita jalankan perintah git clone, kemudian https www.github.com. Nah, kemudian odo dan di sini ada spasi dev. Nah, kemudian kita ambil branch-nya yaitu branch yang 14 atau versi yang ke-14. Nah, kemudian akan terjadi proses cloning. Nah, di sini cloning into odo. Nah, into odo ini yaitu akan membuat sebuah folder dengan nama odo. Nah, kemudian di sini akan dia di download dari repository GitHub-nya, dan setelah prosesnya selesai, ketika akan dicek, nah di sini menggunakan perintah ls. Nah, di sini folder dari repository atau source code ini yang bernama odo ini sudah berhasil di-download. Nah, kalau yang odo 14 min env ini yaitu folder dari virtual environment. Selanjutnya yaitu tahap, yaitu pada proses kita harus menginstal requirement atau library tambahan lain setelah kita melakukan cloning source code. Nah, di sini kita harus menjalankan perintah, itu masih di folder yang sama,
di folder directory C, kemudian class.odo ya. Nah, di sini kita jalankan perintah pip install -r. Kemudian nama foldernya, folder yang sudah kita cloning tadi. Kemudian, nah di sini di dalam folder cloning itu pasti akan ada yang namanya file requirement.txt, atau di sini akan berisikan beberapa library dari Odoo, library Python yang harus diinstal. Nah, kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kemudian kita harus mengecek apakah seluruh package atau library sudah terinstall atau belum dengan menjalankan perintah piplist. Nah, ketika misalnya dalam proses instalasi requirement ini terdapat kendala yang dimana ada beberapa library yang tidak berhasil terinstall atau error. Nah, di situ terkadang kita harus menginstalnya secara manual satu-satu. Misalnya library itu ada yang namanya LXML. Nah, itu dia misal tidak berhasil terinstall. Jadi kita harus menginstalnya dengan perintah pip install -r, kemudian ke foldernya Odoo, terus slash. Nah, kemudian atau kalau ingin lebih cepat kita masuk ke folder Odoo terlebih dahulu dengan perintah cd Odoo slash, kemudian enter. Nah, setelah itu baru jalankan perintah pip install LXML. Atau ada yang juga menggunakan versi lain atau versi yang lebih lawas. Kita bisa menambahkan misalnya seperti sebentar. Nah, atau misalnya ada yang tidak berhasil terinstall, di sini kita menjalankan perintah, kita terlebih dahulu masuk ke folder Odoo terlebih dahulu dengan perintah cd Odoo, biasanya seperti ini, kemudian enter. Nah, kemudian jalankan lagi pip install LXML. Nah, ini biasanya kalau ada library yang tidak berhasil terinstall, kita masuk ke directory folder ini terlebih dahulu. Atau kalau menggunakan versi yang lebih detail, bisa menggunakan seperti ini, ada sama dengannya, misalnya 3.0.5. Nah, seperti ini bisa seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini sebelumnya kita kan harus sudah menginstal terlebih dahulu ya, itu yang namanya database PostgreSQL atau pgadmin. Nah, di sini kita harus membuat sebuah database dan juga role user. Nah, di sini kita harus membuat sebuah database, yaitu misalnya databasenya di sini Odoo 14, kemudian usernya Odoo 14. Nah, kalau menggunakan pgadmin atau PostgreSQL, dia akan seperti ini cara membuatnya ya. Nanti sambil coba ya. Nah, di sini pertama kita buat role terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah ada role itu atau user Odoo 14, kita buat lagi versi yang lain. Misalnya ini nama usernya atau group role-nya.
misalnya Odo 14 pakai underscore. Kemudian buat passwordnya juga, di sini saya samakan passwordnya dengan nama usernya. Selanjutnya privilege-nya di sini di yes semua untuk agar dia seperti super admin atau super user dalam mengakses database, karena dia harus bisa login, kemudian sebagai super user bisa membuat role, usernya harus juga bisa membuat database, kemudian dan yang lainnya. Setelah itu cek dan save. Nah, di sini sudah berhasil ya, kita buat sebuah user itu namanya odo_14. Kemudian buat database-nya juga di sini. Kita buat database-nya di sini, kita samakan dengan nama usernya. Atau dikasih pembeda, yaitu dengan tambahan tes di belakangnya. Kemudian pilih ownernya atau pemilik dari database tersebut. Nah, sudah kita set seperti ini. Cek apakah ada yang perlu ditambahkan lagi pada pengaturan create database-nya. Kalau sudah tidak ada, langsung di save. Oke, dan di sini sudah berhasil terbuat database-nya. Nah, di sini itu membuat database sudah selesai. Nah, kemudian lanjut yang pertama selanjutnya itu untuk cara menjalankan atau running Odo yang sudah kita install menggunakan komen berikut. Nah, di sini masih pada folder yang sama ya, directory c/add_class.odo. Nah, kemudian kita jalankan perintah python odo bin -r db usernya. Nah, berarti usernya tadi ini yaitu yang sudah dibuat misalnya menjadi odo14, kemudian db passwordnya, karena nama user dan passwordnya saya samakan. Kemudian add-on path-nya, add-on path, add-ons d. Nah, ini mydb atau database-nya, yaitu kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dia akan terdapat log ya, dan secara default akan menjalankan pada localhost atau http localhost dengan port 8069. Nah, di sini sebagai catatan DB usernya user atau role yang sudah kita buat dalam PostgreSQL atau pgadmin. Kemudian DB passwordnya dari user yang sudah dibuat ya di PostgreSQL-nya. Mungkin kurang lebihnya akan seperti ini ya untuk misalnya tampilan dari aplikasi Odo-nya. Nah, kurang lebih ini ada beberapa modul yang sudah saya install, ada sales, invoice, dan purchase. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Nah, di sini kalau sudah berhasil terinstall akan seperti ini ketika akan dijalankan. Kita tinggal install saja nih beberapa modul yang memang kita butuhkan dan nantinya akan di custom. Misalnya di sini ada lumayan banyaknya, ada totalnya 700-an modul yang dapat kita coba ya. Di sini ada inventory, ada website, kemudian requirement, employee atau manage karyawan ya, atau untuk data-data karyawan,
Sini kita bisa coba install. Kalau sudah diinstal nanti akan terdapat ya di sini menunya. Tinggal diakses. Nah, di sini sudah tersedia menu-menunya, dia prosesnya akan ada apa aja. Oke, selanjutnya nah untuk lognya ya, log service dari yang sudah dijalankan, nah itu akan seperti ini. Nah, lognya. Kemudian tampilan untuk loginnya seperti berikut. Dan ketika sudah berhasil login dan masuk ke dashboardnya, atau yang paling pertama itu di apps ya, kalau belum ada modul yang terinstall. Nah, kita harus menginstal terlebih dahulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau gitu saya lanjut ya untuk selanjutnya, yaitu pada proses instalasi Odoo di Linux. Di sini contohnya itu untuk Linux Ubuntu. Nah, kalau di Linux dia memang menggunakan full command atau command line ya, atau terminal. Nah, di sini yang pertama itu kita harus mengupdate repository terlebih dahulu, repository dari si OS Linux-nya, dengan menjalankan beberapa perintah berikut, yaitu sudo apt add apt repository universe. Nah, sudo ini kan dia untuk masuk sebagai user root ya, atau user dengan privilege full access, bukan sebagai user biasa. Kemudian diupdate, kemudian di-upgrade lagi. Setelah itu kita membuat user Odoo-nya di Ubuntu dengan perintah sudo add user system. Nah, home di sini kita meletakkan direktori usernya ke mana nih? Home opt Odoo, kemudian grupnya grup Odoo juga. Nah, kemudian install PostgreSQL-nya di sini. Install PostgreSQL, perintahnya seperti berikut: sudo apt get install PostgreSQL ny. Nah, selanjutnya yaitu setelah proses install Postgre-nya sudah selesai, biasanya kalau sekarang ini kalau kita tanpa melibatkan versi pada penginstalan PostgreSQL, biasanya dia akan menginstal yang terbaru. Kalau nggak salah yang sekarang tuh sudah sampai 14 atau masih di 13 tuh ya. Nah, setelah itu masuk sebagai user Postgre ya, menggunakan perintah sudo su postgres. Nah, kemudian kita buat create user dan juga create db-nya. Di sini create user, kemudian create db, username-nya Postgres, dan juga di sini dia sebagai super user, yaitu untuk user Odoo. Nah, di sini setelah selesai klik X atau jalankan perintah exit atau keluar dari perintahnya atau dari komennya si Postgres. Nah, selanjutnya setelah menginstal Postgres dan juga membuat user Odoo-nya, nah di sini langkah selanjutnya yaitu menginstal atau dependensi dari library Python. Nah, di sini langsung saja di copy ya. Di sini untuk menginstalnya itu dengan perintah sudo apt get install. Nah, di sini kita menggunakan yaitu Python 3 ya. Nah, di sini installnya ada beberapa. Yang paling utama ya di sini seperti ini, ada setup tools, kemudian node, library jpeg, ada wheels, libxlt, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu install dependensi pip Python-nya. Ini satu baris ya. Kenapa dua baris? Karena dia
berupa link dan tidak ada spasi, jadi dia turun ke bawah tuh. Ini memang seharusnya satu baris ya, jadi sudo minha pip3 install, ini kurang L, kurang nah install min r, kemudian linknya, kemudian enter. Nah, setelah prosesnya selesai, kemudian kita install package lain yang diperlukan. Di sini installnya yaitu Node.js dengan perintah apt-get install Node.js npm min-y, dan setelah itu install min-j-rtl css dari npm-nya. Nah, selanjutnya yaitu setelah beberapa tahap yang lain sudah kita lakukan dan berhasil, kita harus menginstal yang namanya itu wk-html to pdf, atau untuk mengconvert HTML ke PDF dari Odoo ini. Nah, langkahnya ada beberapa, ada 5 proses ya di sini. Pertama kita install Xfont-nya, kemudian kita download wk-html-nya. Setelah itu kita copy dan nanti akan dijalankan ya di sini prosesnya. Yang pada bagian D ini kita copy dari user local bin wk-html to image ke user bin wk-html to image, di copy dipindahkan. Kemudian yaitu selanjutnya buat directory log, yaitu sudo makdir. Makdir ini yaitu perintah untuk membuat sebuah directory atau folder pada Linux ataupun macOS. Dia sama perintahnya. Makdir itu untuk membuat folder ya, var log folder Odoo. Kemudian kita berikan full access ya, bisa dia agar bisa create, read dan juga write ya, update dan juga delete di dalam foldernya. Kita yaitu dengan perintah sudo chown kemudian Odoo itu sebagai usernya ya, yang tadi sudah dibuat, kemudian nama foldernya var log Odoo itu untuk memberikan full akses ke user tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita harus mengcloning yang namanya source code dari Odoo 14 ini atau version 14 ini, itu dengan menjalankan perintah sudo git clone, atau kalau sudah masuk sebagai user root ya tidak perlu menambahkan perintah sudo lagi di depannya kalau sudah masuk sebagai user root. Jadi langsung saja git clone, kemudian perintahnya di sini satu baris seharusnya ya, langsung enter. Nah, setelah itu kita mengatur izin pada folder home dari Odoo-nya ini sudo, atau kalau sudah masuk sebagai root langsung saja sound min r Odoo kemudian spasi di sini folder Odoo-nya. Nah, bintang ini untuk semuanya, semua folder dan juga file. Jadi tidak perlu satu-satu. Tuh. Misalnya di dalam folder Odoo ini ada 5 folder, kita tidak harus menjalankan 5 perintah dengan nama folder yang berbeda, bisa langsung satu perintah dan di ujungnya yaitu dengan menggunakan simbol bintang. Kemudian buat file konfigurasi. Nah, di sini itu langkahnya sebagai berikut. Nah, tools ini yaitu untuk membuat file ya, tools pada kemudian filenya konfigurasi diletakkan di folder rootnya itu etc, kemudian kita beri nama odoserver.config. Nah, kemudian setelah membuat filenya jalankan perintah berikut. Jalankan perintah berikut. Di sini kita sesuaikan nanti admin passwordnya apa. Di sini admin
Atau kalau mau lebih simpelnya bisa bisa seperti berikut ya, misalnya sudo nano etc odo server.config. Nah, di sini langsung dia membuat nama file dan juga yaitu langsung terbuka, kita bisa mengisi beberapa konfigurasi. Nah, contohnya seperti berikut ya. Nah, file konfigurasi seperti berikut. Nah, di sini itu yang pertama ada add-on patch-nya. Di sini yaitu untuk memasukkan add-ons yang akan dimasukkan. Add-ons ini apa? Nah, add-on ini yaitu yang kotak-kotak ini atau modul ini namanya add-ons. Nah, jadi itu perlu dimasukkan ke dalam path-nya. Nah, seperti ini dia ada add-ons accounting, kemudian ada add-ons apalagi ya, ada CRM dan lain sebagainya. Nah, kemudian buat admin passwordnya, kalau mau tidak pakai bisa dikosongkan, kemudian masukkan DB name-nya, password, usernya, dan untuk konfigurasi yang lain biasanya sudah default ya, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, selanjutnya setelah itu kita coba jalankan ya runningnya itu dengan perintah su, kemudian min odo min s bin base, kemudian masuk ke folder odo server dan jalankan perintah min /odo bin min c spasi min c spasi etc, kemudian file config-nya. Nah, kalau sudah selesai atau sudah berhasil tanpa error, dia akan ada log hampir sama seperti berikut, dan tampilannya ya sama untuk di Windows juga seperti ini kalau sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu untuk pada proses instalasi pada sistem operasi macOS. Nah, di sini yaitu kita harus perhatikan, yang pertama kita install terlebih dahulu. Di sini menginstalnya menggunakan brew atau homebrew ya. Kalau di macOS di sini kita install Python 3 atau 36 atau yang lebih tinggi, itu dengan perintah brew install Python 3. Nah, kemudian kita download dari repositorinya yaitu pip-nya ya. Kemudian jalankan perintah Python 3 get pip.py. Nah, setelah itu baru install PostgreSQL-nya dan ikuti step setelahnya. Kalau sudah berhasil, biasanya brew install PostgreSQL, dia langsung sudah berhasil. Atau ada catatan, kita harus menambahkan path-nya. Nanti ada catatan. Setelah itu install Xcode atau command line tools dari macOS. Dan di sini dengan perintah Xcode select install. Biasanya dia hampir, kalau tidak salah hampir 12 atau ukurannya giga ya, lebih dari 1 giga itu untuk Xcode select install ini. Nah, setelah itu kemudian jalankan PostgreSQL ya dengan perintah seperti berikut. Di sini ada pgctl min d, kemudian di mana Postgre-nya itu diletakkan. Ini perintahnya ini satu baris ya, karena dia tidak ada spasi atau tidak muat di ujungnya, jadi dia menjadi 2 baris. Ini perintahnya sebenarnya 1 baris untuk menjalankan Postgre-nya. Nah,
Kemudian jika ingin menjalankan Postgres secara otomatis, jalankan dua perintah berikut ya. Nah, untuk yang tanda bintang ini biasanya dia itu untuk nama version. Kalau ingin spesifik ya bisa menulis versi 10, 11, atau 12 atau yang lain. Kalau ingin general bisa menggunakan tanda bintang pada bagian A. Kemudian setelah itu kita harus membuat user PostgreSQL. Nah, sebelumnya kita harus masuk sebagai atau ke dalam yang namanya itu database PostgreSQL atau pgadmin seperti yang tadi sudah saya jalankan ya di sini, atau menggunakan pgadmin kalau sudah terinstall. Nah, kemudian kita install di sini yaitu proses pada virtual environment. Prosesnya hampir sama yang lain, yaitu pip install virtual env. Hanya perintahnya saja yang berbeda atau komennya. Nah, di sini selanjutnya kita buat folder mkdir. Nah, yang tanda seperti garis seperti bendera ini yaitu directory home, kemudian folder project dan odo. Kemudian kita mengubah directory odo dan buat virtual environment untuk memulai projectnya dengan perintah virtual env, kemudian minp user bin python 3. Nah, di sini menggunakan odo 13 atau nanti bisa odo 14. Kemudian kita download source code-nya dari GitHub. Kita buka link berikut. Kita buka linknya, kemudian pada terminal pindah ke project yang sudah dibuat dengan perintah cd project odo. Kemudian kita jalankan perintah git clone https ya sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini setelah clone berhasil, kemudian kita running folder atau kita activate dari env-nya atau virtual environment-nya. Nah, setelah itu sama pada OS yang lain juga kita harus menginstal tambahannya lagi, yaitu setup tools wheel-nya, kemudian requirement-nya. Nah, setelah itu kita download HTML to PDF converter-nya dan install ya, seperti berikut. Di download kemudian install. Ini untuk linknya, URL-nya. Kemudian kita running odo-nya dengan perintah titik dot atau dot slash src odo 14.o kemudian odo bin. Nah, ini ada beberapa link referensi yang saya ambil untuk pada materi kali ini ya. Nanti bisa dilihat, atau biasanya pada proses instalasi itu baik Windows, Linux ataupun macOS dia mempunyai beberapa cara yang berbeda, tapi hampir sama kurang lebihnya gitu. Ada yang kalau Windows bisa ada yang langsung, misalnya kalau tadi kan Windows itu menggunakan command line atau terminal ya, full terminal. Nah, kalau yang Windows itu dia bisa menggunakan atau download. Kita masuk ke nightly.odo.com. Nah, di sini yang mau kita download tuh version berapa? 13, 14 atau 15. Misalnya versi 14. Nah, di sini untuk yang Windows ini dia kita buka yang directory exe. Nah, kemudian kita download itu yang versi terakhir ya. Berarti last version. Nah, ini download, nanti setelah download tinggal install next ya. Ini untuk lebih simpelnya. Dan dia juga sudah terdapat package yaitu Postgre-nya. Sudah satu bundle atau include dengan database-nya, database server. Nah, kalau yang dep ini biasanya itu
Kalau nggak salah untuk yang Linux, nah nanti tinggal disesuaikan downloadnya. Biasanya yang ada .deb ya, al nih, .deb, atau kita ke last update-nya. Di sini ada beberapa ya, ada yang diekstrak dari tar, ekstrak ke tar.xz, kemudian ada yang langsung .deb. Atau kalau yang mau langsung source code-nya aja bisa itu. Jadi tanpa proses install, jadi download source code-nya, nanti tinggal diekstrak dan dipindahkan ke folder mana yang mau kita letakkan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kalau dilihat e-learning di situ kan saya ada tugas ya, tugas kedua. Nah nanti detailnya itu bisa kalian cek atau download filenya. Di situ ada 5 soal dan terakhir dikumpulinnya itu yaitu Rabu minggu depan 6 April jam 23.59. Ya, anak ya tadi anak silakan mau bertanya. Mau bertanya Pak. Iya. Saya belum ngerti di itu Pak, di cara ngedownload di Windows. Oh, cara download di Windows-nya ya? Iya. Sebentar. Nah, cara download di Windows-nya di sini tadi linknya sudah saya sertakan ya, kalau tidak salah. Nah, kita ke sini nikli.odo.com. Nah, kemudian versi berapa nih? Biasanya yang ini 13 sampai 14, yang 15 ini masih baru. Jadi masih banyak penyesuaian. Nah, mungkin yang udah agak stable-nya 13 14. Nah, di sini bisa menggunakan yang 13 misalnya contohnya. Nah, kalau yang Windows bisa yang langsung ke exe-nya foldernya atau yang folder Windows, hampir sama. Kemudian kita download filenya ya di sini. Download file. Di sini kisaran 400-an MB ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal diinstal saja. Nah, seperti ini nih. Misalnya kalau sudah terinstall ya atau sudah terdownload filenya .exe-nya ini, kita langsung execute saja.
Nah, di sini biasanya pilih setting bahasanya untuk installernya, defaultnya bahasa Inggris, kemudian next. Nah, pada sini juga kita langsung next di agreement-nya. Nah, di sini dia terdapat dua Odoo server dan juga PostgreSQL database. Jika kita belum ada PostgreSQL-nya bisa langsung dari sini itu kalau untuk yang Windows. Dia sudah satu package. Bisa di checklist keduanya gitu. Odoo server dan juga PostgreSQL database. Kemudian di sini kita defaultnya yaitu hostname-nya atau hostnya localhost, port untuk database Postgre-nya yaitu 5432. Kemudian user database-nya di sini bisa kita sesuaikan mau usernya apa. Kemudian setelah itu di next, dan di sini directory installernya install dan tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah berhasil dicentang, biasanya defaultnya itu localhost .2 8069, dicentang start kalau sudah selesai dan finish. Nah, di sini kita harus membuat database-nya. Kita buat database, isi database-nya misalnya latihan, kemudian emailnya ini bisa email atau username, misalnya admin, kemudian password dan country-nya apa. Kalau mau pakai data demo biar lebih lengkap bisa diklik, atau kalau mau kosongan langsung saja gitu tanpa diklik, langsung create database. Tuh, kalau sudah berhasil terinstall ya di sini hampir sama seperti yang tadi ya. Dia akan ke dashboardnya atau ke apps-nya ketika kita mengaksesnya. Nah, dan di sini yaitu ada yang namanya pengaturan untuk menambahkan path ke dalam servisnya, atau kalau kita di sini mau menjalankan servernya secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa caranya ya. Kita tinggal lihat ke dalam service di Windows. Nah, di sini yaitu ada server 13. Nah, di statusnya running atau apa. Kemudian startup type-nya bisa kita ubah, bisa otomatis atau manual. Nah, pada di sini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan path-nya. Kita tinggal ikuti saja di sini langkah-langkahnya ya. Path-nya ini yaitu di folder installernya, kemudian ada / folder Python. Nah, setelah itu kita tambahkan instalasi Pandas-nya juga. Kurang lebih untuk yang Windows bisa tadi ada yang saya jelaskan sebelumnya itu menggunakan cara lewat terminal atau command prompt ya. Kalau di sini bisa langsung menggunakan .exe, dia lebih simple lagi. Tapi untuk langkahnya di sini sudah cukup jelas ya. Dia bisa langsung untuk double service, yaitu server dan juga Postgre database-nya. Oke, Pak sudah jelas? Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau seputar tugas? Nanti kalau ada yang kurang jelas ya seputar tugas itu bisa langsung di grup ya, atau personal juga nggak apa-apa. Tugasnya itu masih seputar yang pembahasan minggu lalu ya, itu tentang logic dalam pemrograman Python seperti apa. Itu untuk melatih logika kita dalam membuat sebuah alur program yang sesuai itu dengan perintah yang diberikan. Dalam program
Pak, maaf mau bertanya lagi. Iya. Yang tugas itu pakai apa ya Pak? Yang tugas, kenapa tugasnya? Pertemuan keempat. Iya, di tugasnya di pertemuan keempat, itu tugas 2. Adanya di pertemuan keempat nanti ya. Nanti plotnya di pertemuan keempat juga. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan pada hari ini ya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan bisa melalui grup Telegram atau secara langsung personal ke saya. Oke, semuanya terima kasih yang sudah hadir. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Recording stopped.